Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan mempelajari teks laporan percobaan. Perkenalkan, nama ibu Nur Fikri Ihsania. Kalian bisa memanggil ibu dengan Bu Fikri. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Setelah itu, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, terdiri atas aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan terdapat pada poin 3.1, yakni mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Aspek 4.1 mencangkup keterampilan, yakni menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Di antaranya, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian, mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Setelah kalian mengetahui inti pembelajaran kita hari ini, yakni mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan, mari kita amati gambar yang terdapat di slide ini. Apakah kalian pernah melakukannya? Ya, ini adalah percobaan terutama saat mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu ketika kalian melakukan penelitian mengenai pengaruh cahaya bagi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Benar bukan? Mari kita amati. Ada gambar atau media gelas, kemudian kecambah yang akan tumbuh ketika ia ditempatkan di cahaya dengan bantuan media air yang sudah diserap oleh kapas. Lalu, sekelompok anak juga sedang melakukan penelitian bersama teman-temannya. Lalu, ada seorang anak juga memperhatikan penelitian tanaman tersebut saat dihadapkan dengan cahaya matahari. Setelah kalian mengamati gambar pada slide sebelumnya, mari kita mengadakan literasi atau membaca teks laporan percobaan
dengan judul Uji Kandungan Bahan Makanan. Di dalam teks laporan percobaan tersebut, terdapat bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang. Latar belakang berisikan mengenai alasan seorang penulis untuk melakukan uji coba atau percobaan terhadap sesuatu. Di dalam teks ini, penulis beralasan ingin mengetahui nutrisi atau kandungan apa saja yang terdapat dalam bahan makanan. Slide selanjutnya masih membahas mengenai latar belakang atau alasan seorang penulis ingin melakukan sebuah percobaan atau penelitian terhadap suatu objek. Di dalam slide ini, alasan penulis ingin mengetahui nutrisi atau zat pada kandungan bahan makanan karena penulis mengamati kebanyakan dari masyarakat kurang memperhatikan zat atau gizi atau nutrisi yang dikonsumsi oleh mereka. Padahal dalam kesehariannya mereka dirasa perlu untuk mengetahuinya. Tapi terkadang dari mereka hanya mengkonsumsi karbohidrat tanpa protein, glukosa, dan makanan lainnya yang menjadi sumber zat gizi atau nutrisi. Maka dari itu, perlu diadakan praktik untuk mengetahui kandungan apa saja di dalam bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan amilum. Selanjutnya, setelah latar belakang, ada poin rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bentuknya adalah kalimat tanya. Identiknya, kalimat tanya yang dipergunakan adalah kata bagaimana, yang memerlukan jawaban atas proses atau hasil dari uji coba tersebut. Yakni rumusan masalah di slide ini atau di uji kandungan bahan makanan adalah bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan amilum dalam berbagai bahan makanan. Tentu ini merupakan kalimat pertanyaan dan alhasil jawabannya membutuhkan suatu proses. Untuk mengetahui karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan amilum. Selanjutnya, setelah rumusan masalah, terdapat poin tujuan. Karena laporan ini untuk menguji coba kandungan bahan makanan, maka tujuannya yang ingin dicapai oleh seorang penulis adalah mengetahui kandungan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, glukosa, dan amilum dalam berbagai bahan makanan. Setelah poin pendahuluan, maka kamu pun harus mencantumkan landasan teori atau seorang penulis penelitian dalam menguji coba. Suatu penelitiannya haruslah mencantumkan landasan teori. Agar penelitian atau percobaannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena judul dari laporan percobaan ini ialah menguji coba kandungan bahan makanan seperti karbohidrat, glukosa, amilum maupun lemak, maka dari itu poin-poin tersebut harus diinformasikan secara jelas. Selanjutnya adalah kajian teori terkait protein. Untuk mencantumkan kajian teori di dalam artikel atau makalahmu, kamu bisa mencarinya melalui referensi yang kuat seperti buku-buku atau melalui internet yang sudah bisa dipastikan kebenarannya. Landasan teori selanjutnya ialah lemak. Mohon dibaca tiap-tiap teks yang tersedia di dalam slide PowerPoint ini. Kemudian ada landasan teori mengenai glukosa. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa di dalam landasan teori ini sifatnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi, kalian bisa mencari referensinya dengan akurat. Mohon dibaca tiap-tiap teks yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini. Begitupun dengan landasan teori selanjutnya, ialah amilum, yang merupakan zat atau nutrisi yang terdapat di dalam kandungan bahan makanan. Setelah kalian mengetahui bagian pendahuluan, bagian landasan teori atau kajian teori, adapun hal yang akan dituliskan atau hal yang terdapat dalam laporan percobaan ialah metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam menguji coba hal tersebut atau objek tersebut. Di dalam metode penelitian pun terdapat alat dan bahan yang harus dipersiapkan dan digunakan. Seperti dalam menguji coba kandungan bahan makanan, terdapat alat penjepit tabung reaksi, pipet tetes, lumpang porselin, tabung reaksi, dan lainnya, serta bahan yang harus dipersiapkan dan digunakan ialah lugol, bioret, benedik, kertas buram, dan bahan makanan seperti singkong, tepung kanji, pisang ambon, dan yang lainnya. Untuk bagian metode penelitian, selain alat dan bahan yang digunakan, yang mana arti dari metode itu merupakan cara atau suatu langkah yang harus digunakan yang berarti merupakan suatu proses bagaimana seorang penguji menguji suatu hal atau suatu objek dari percobaan tersebut. Dalam hal ini, selain alat dan bahan yang harus dipergunakan atau dipersiapkan, terdapat juga proses atau langkah kerjanya, seperti dalam menguji karbohidrat dengan cara menghaluskan bahan yang digunakan atau sudah disiapkan seperti nasi, kentang, dan yang lainnya, di tiap wadah yang berbeda, lalu diberi sedikit air hingga menghasilkan ekstrak. Langkah selanjutnya, memasukkan tiap ekstrak ke tabung reaksi. Kemudian, tambahkan setetes demi setetes larutan lugol sampai dikocok hingga terjadi perubahan warna. Begitupun, di dalam laporan percobaan ini terdapat uji protein, uji lemak, uji amilum, maupun uji glukosa. Di poin C dan D, seperti poin uji lemak dan uji glukosa, terdapat langkah atau metode atau cara dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Silakan dibaca dari tiap-tiap slide yang ada di PowerPoint ini. Setelah poin metode penelitian, poin selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Dari proses kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka ia harus menuliskan hasil dan pembahasannya. Untuk poin hasil, dibentuk atau dibuat dalam bentuk tabel. Karena peneliti di dalam laporan uji coba kandungan bahan makanan ini membahas mengenai bahan makanan, maka di tabel tersebut juga dituliskan sampel dari bahan makanan yang diuji cobakan. Kemudian, ada alat-alat juga yang dipergunakan atau dituliskan di tabel ini, ialah lugol, benedik, dan bioret. Ketika bahan makanan dicampur dengan larutan tersebut, apakah dia menimbulkan perubahan warna? Maka kalau iya, dituliskan warnanya apa. Kemudian, ada teori yang mendasari jika dia berwarna biru tua atau biru kehitaman, bisa jadi dia mengandung glukosa. Begitupun dengan teori-teori yang sudah didapat oleh seorang penulis ketika dia mencari sumber teorinya dari referensi yang kuat. Setelah kamu mengetahui
mengetahui hasil dari penelitianmu yang dibuat dalam atau dimasukkan dalam bentuk tabel, maka kamu menuliskannya dalam bentuk pembahasan. Seperti mengenai Lugol, bisa kamu ceritakan atau bisa bahas mengenai kandungannya atau kegunaannya, begitupun bioret, benedik, dan kertas buram. Setelah membahas mengenai kegunaan bahan-bahan tersebut atau kegunaan alat-alat tersebut seperti bioret, Lugol, benedik, dan yang lainnya, selanjutnya membahas mengenai uji bahan kandungan makanan seperti sampel nasi, pisang ambon, singkong, dan yang lainnya ketika dicampurkan dengan cairan Lugol maupun cairan benedik dan cairan yang lainnya. Seperti uji nasi, ketika diberikan cairan Lugol atau dicampurkan dengan cairan Lugol, nasi berubah warnanya menjadi biru kehitaman, sehingga dapat dikatakan bahwa dia mengandung karbohidrat dan glukosa. Begitupun dengan uji pisang ambon, terdapat seperti uji protein, pisang ambon setelah ditetesi dengan regen, bioret ternyata tidak menghasilkan perubahan warna. Hal itu berarti pisang ambon tidak mengandung protein. Begitupun uji glukosa yang terdapat di pisang ambon, lemak maupun uji amilum. Jadi uji protein glukosa, lemak, dan amilum bisa kamu bahas di objek pisang ambon tersebut, apakah dia mengandung protein, apakah dia mengandung glukosa, apakah dia mengandung lemak, atau apakah dia mengandung amilum. Begitupun dengan uji bahan makanan seperti uji putih telur dan uji kuning telur. Apakah mereka mengandung amilum, protein, glukosa, dan lemak? Silakan dibaca di pembahasan berikut ini. Bahan makanan yang diuji coba selanjutnya dan dibahas ialah uji tempe dan uji singkong. Selanjutnya, bahan makanan yang diuji coba dan dibahas ialah tepung kanji. Silakan dibaca di tiap-tiap slide PowerPoint. Setelah poin pembahasan ialah poin simpulan, di mana poin simpulan tersebut dipaparkan hasil percobaan secara ringkas. Bisa bentuk dalam per poin maupun dalam bentuk paragraf. Simpulan didapat dari hasil pembahasan yang berisikan pokok-pokok informasi. Bagian terakhir dalam laporan percobaan ialah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi dari hasil yang telah kamu paparkan, bisa didapatkan dari internet, buku, jurnal, maupun majalah atau media massa yang lainnya. Sehingga dari teks yang sudah disajikan maupun gambar yang sudah disajikan di dalam slide PowerPoint ini, dapatlah disimpulkan bahwa teks laporan percobaan merupakan teks non-fiksi. Kenapa dikatakan teks non-fiksi? Karena teks ini dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam teks laporan percobaan, haruslah berdasarkan fakta dan sifatnya objektif. Laporan hasil percobaan bisa dituliskan setelah kamu menguji coba percobaan tersebut. Kemudian, ada ciri-ciri dari laporan hasil percobaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa laporan percobaan merupakan atau memaparkan hasil percobaan tentunya. Kemudian, percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu. Seperti tadi, percobaan ilmiah seperti bahan makanan yang mengandung karbohidrat, diuji secara ilmiah berdasarkan alat dan bahan yang digunakan, serta dibahas sesuai dengan fakta yang ada. Lalu,
Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan, betul. Tadi pun sudah dijelaskan atau dipaparkan di slide sebelumnya. Lalu, memaparkan prosedur atau cara melaksanakan percobaan. Ini pun sudah dibahas di bagian hasil dan pembahasan. Lalu, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Poin ini pun juga terdapat di dalam poin pembahasan. Dan di akhir laporan dilaporkan atau dipaparkan simpulan atau ringkasan yang didapat dari poin pembahasan berdasarkan analisis terhadap data hasil pengamatan. Dari data-data yang ditemukan, karena sifatnya dapat dipertanggungjawabkan baik kajian teori maupun analisis, maka tentunya mengandung fakta dan bersifat objektif atau sebenarnya. Kemudian, adapun tujuan teks laporan percobaan, diantaranya memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan, seperti ketika kamu mendapatkan tugas untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau yang ditempatkan di area gelap maupun yang dihadapkan di cahaya matahari. Tentu kamu harus melaporkan percobaan atau menginformasikan percobaan berdasarkan penelitian kamu. Selanjutnya, tujuannya ialah memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah. Ini didapat dari poin sebuah simpulan untuk poin kebijaksanaan maupun poin keputusan yang sudah didapat atau dihasilkan dari uji coba atau proses kerja di dalam metode penelitian suatu percobaan tersebut. Lalu, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Benar, karena memang di laporan percobaan tersebut didasari dengan adanya fakta, kemudian juga dari segi teori juga dicarikan referensi yang akurat atau sesuai dengan data yang diuji cobakan. Jadi tentu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Poin selanjutnya ialah aspek keterampilan, yakni mampu menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa simpulan itu merupakan paparan secara ringkas dari hasil percobaan di dalam pembahasan yang sudah diuji cobakan. Kamu bisa menuliskan pokok-pokok informasinya saja. Untuk poin simpulan sudah terdapat contohnya di dalam teks uji coba kandungan bahan makanan. Untuk poin selanjutnya ialah penugasan. Agar dapat menguatkan pemahamanmu, mari kerjakan 3 soal berikut. Soal pertama, apakah teks yang berjudul uji kandungan bahan makanan merupakan teks laporan percobaan? Jelaskanlah. 2. Mengapa teks laporan hasil percobaan haruslah bersifat objektif? 3. Apakah simpulan dalam teks yang berjudul uji kandungan bahan makanan sudah sesuai? Jelaskanlah.